Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya hormati dan saya muliakan Yang Mulia Ibu Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Chadwick Boyle from FCOA, Ed Summer, IBG2, Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang saya hormati, Pak Kadis Dukcapil, kalau masih ingat saya, karena saya dulu sering ketemu dengan Kadis Dukcapil yang lama, Pak Agus, Pak, ketika mendiskusikan MOU ini, karena saya alumni Surabaya juga, yang ikut bagian dari pelaku sejarah membidani lahirnya adendum MOU GPA Surabaya ini. Seluruh hakim tinggi, rekan-rekan semua, ketua, pimpinan pengadilan agama, baik yang hadir di forum ini maupun yang hadir secara daring, Mesti yang merem, saya hormati dan saya banggakan. Mesti merem. Bisa di-share, Bu? Green screen nak ya merem. Bu Herni. Mesti dimanapun aku mesti lek moto. Sebuah kehormatan bagi saya diminta oleh panitia untuk menyampaikan tanggapan terkait dengan apa yang sudah diterapkan di Pengadilan Agama Surabaya. Kita kaitkan dengan apa yang sudah kita bangun dan terapkan di Pengadilan Agama Gresik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk menyampaikan secara singkat desain perlindungan hak perempuan dan anak di Pengadilan Agama Gresik. Berdasarkan nota kesepakatan antara Bupati Gresik dengan saya, Ketua Pengadilan Agama Gresik, tertanggal 20 Juni 2024. Usianya baru 1 minggu. Atau 3 minggu setelah saya dilantik sebagai Ketua Pengadilan Agama Gresik. Kalau kata Pak Wahyu, kalau tadi terkait dengan replikasi, ini ingin menyampaikan kepada seluruh pengadilan agama bahwa untuk mereplikasi secara lebih komprehensif inovasi Pengadilan Agama Surabaya tidak butuh waktu yang lama. 3 minggu ketika ada komitmen dan keberanian, insya Allah itu sudah bisa terwujud dalam bentuk nota kesepakatan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berdasarkan pengalaman ketika kami bertugas di Pengadilan Agama Surabaya, analisa kendala dan tantangan serta berbagai macam kekurangan dan kelebihan yang ada di dalam adendum antara PA dengan Pemkot Surabaya, maka kemudian kita dengan rekan-rekan di Pengadilan Agama Gresik membangun satu kolaborasi yang lebih komprehensif untuk memaksimalkan agar pengadilan agama itu betul-betul pelayanan peradilannya menjadi jauh lebih efektif dan lebih berdampak, terutama terkait dengan pemenuhan hak perempuan dan anak. Pak, kalau merah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di Pengadilan Agama Gresik bersama rekan-rekan di Pengadilan Agama Gresik kita membangun kolaborasi lintas sektor. Kita membangun kolaborasi multi stakeholder. Tidak hanya dengan pemerintah kabupaten, karena Kota Gresik itu adalah kota industri. Berdasarkan informasi dari Ketua Kadin, ada 350 ada lebih dari 100 perusahaan yang jumlah karyawannya itu adalah lebih dari 1.000, dan berdasarkan analisa kita dengan teman-teman di Kepanitraan Pengadilan Agama Gresik, itu banyak sekali karyawan-karyawan perusahaan tersebut yang bercerai di Pengadilan Agama Gresik. Sehingga mau tidak mau dalam konteks pemenuhan hak perempuan dan anak, karena keyakinan kami yang paling efektif pemenuhan yang bisa cepat dirasakan oleh anak itu ya potong gaji serahkan ke anak. Yang baru selamanya dirasakan oleh anak sampai dia dewasa. Kalau pembatasan pelayanan publik itu kalau dia datang, kalau tidak anak tetap terlantarkan. Sehingga kota-kota industri sebagai kota industri, maka kita membangun kolaborasi juga dengan Kamar Dagang Industri dan sejumlah perusahaan yang ada di Gresik yang di bawah koordinasi Kadin berdasarkan rekomendasi dari Pak Bupati. Karena ini inisiatif dengan Kadin dari Pak Bupati, Pak, yang memerintahkan dan memanggil langsung Kadin untuk secepatnya ketika kita sepakat dalam tataran ide terkait dengan apa yang harus dilakukan kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Gresik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada tanggal 20 Juni 2024 atau 3 minggu setelah saya dilantik oleh Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, kami menandatangani bersama Pak Bupati kesepakatan tentang sinergi pelayanan, pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian dan pencegahan perkawinan anak. Ada banyak ruang lingkup
yang kita sepakati di situ, tapi dalam kesempatan yang singkat ini saya hanya akan fokus kepada pemenuhan hak perempuan dan anak yang kita sepakati dengan Pak Bupati, yang kita cantumkan secara eksplisit dan tegas di dalam nota kesepakatan pertanggal 20 Juni 2024 tersebut. Ya, ini nota kesepakatannya ada sekitar 11 atau 12 halaman, ada 11 pasal. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada pasal yang menurut saya ini menarik. Kecepatan Bu. Ya. Di pasal 4 ayat 1 huruf D di nota kesepakatan tersebut tentang tugas tanggung jawab antara masing-masing pihak, antara Pengadilan Agama dan pihak Pemkab Gresik atau pihak Pak Bupati. Maka di sana ditegaskan di pasal 4 ayat 1 huruf D bahwa Bupati akan melaksanakan amar putusan perceraian yang sudah berkekuatan hukum tetap atas aparatur sipil negara yang bekerja pada pihak satu, dalam hal ini adalah Pemkab, dengan melakukan pemotongan gaji atau penghasilan melalui bendahara atau bagian gaji pada pihak kesatu diserahkan kepada perempuan dan anak sesuai amar putusan perceraian dari pihak kedua. Karena ini kita sepakat dengan Pak Bupati. Pak Bupati kemudian mengumpulkan seluruh kepala dinas pada saat penandatangan ini dan secara eksplisit menunjuk Pak, semua kepala dinas kalau ada ASN yang cerai harus potong sesuai amar putusan, serahkan langsung kepada anak atau perempuan sesuai amar putusan yang berhak terhadap biaya tersebut. Kemudian dalam pasal 4 ayat 1 huruf E nota kesepakatan tersebut secara eksplisit dan tegas ditegaskan di sana melakukan pembatasan pelayanan publik yang menjadi kewenangan pihak satu Pemkab dalam bentuk penundaan perubahan identitas KK dan KTP dan pelayanan perizinan bagi pihak yang tidak melaksanakan amar putusan pihak kedua terkait hak perempuan dan anak pasca perceraian. Kenapa hanya 2 pasal ini yang saya uraikan di kesempatan yang baik ini? Karena ini eksplisit ada di dalam nota kesepakatan tersebut. Kalau Bapak Ibu membaca adendum yang ada di PA Surabaya, tidak ada secara eksplisit ini, adanya hanya intervensi dan monitoring kebijakan. Yang ada kemudian adalah ada di dalam nota yang tidak lanjut, itu yang kemudian disepakati dengan Pak Kadis Dukcapil yang lama, Pak Agus pada saat itu, dengan kami, itu disepakati bahwa prakteknya harus ada di dalam amar putusan penundaan pelayanan. Di Gresik berbeda karena itu eksplisit dan ada di dalam nota kesepakatan yang kemarin nota kesepakatan sudah saya kirim kepada beberapa pihak untuk kemudian itu bisa dikaji dan kalau ada kekurangan kita welcome untuk menyimak catatan kritis dari Bapak Ibu semua. Di gambar yang samping itu maka data putusan perceraian Pengadilan Agama Gresik sejak awal Juni itu sudah berbasis NIK, jadi semua di dalam putusan setelah nama identitas pihak itu ada NIK, baik itu penggugat maupun tergugat. Bahkan kalau pihak itu datang tidak membawa NIK pihak tergugat, kita tunda untuk membawa KK lebih dulu untuk kemudian agar bisa dicantumkan NIK tersebut. Karena ini menjadi komitmen tugas tanggung jawab PA Gresik untuk menyediakan data berbasis NIK kepada Pemkab Gresik. Karena itu tugas kami, maka kita juga meminta kepada masyarakat yang ingin bercerai untuk mencantumkan itu sebelum dia mendaftarkan atau mendapatkan nomor perkara. Nah, putusan ASN maka itu akan diterima oleh Badan Kepegawaian Daerah dan dinas di mana ASN itu tempat bekerja untuk kemudian ditindaklanjuti pemotongan gaji sesuai amar putusan. Kalau itu non ASN atau masyarakat atau termasuk ASN yang tidak menunaikan atau gajinya misalnya minus karena ternyata berdasarkan informasi ASN yang minus gajinya juga banyak, maka kemudian nanti akan berlaku pasal 241 huruf E tersebut, yaitu dia akan tidak bisa melakukan perubahan identitas KK dan KTP yang itu dilakukan leading sektornya adalah Dinas Penanaman Modal PTSP atau Dinas Perizinan di Kabupaten Gresik dan juga Dinas Dukcapil Kabupaten Gresik yang itu sudah satu di dalam mall pelayanan publik di Pemkab Gresik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian ada pasal yang menarik juga di dalam nota kesepakatan tersebut yang menurut saya ini berangkat dari kegelisahan Pak Bupati yang melihat bahwa dampak negatif perceraian tidak hanya terkait dengan persoalan keluarga, tapi perceraian ternyata menimbulkan peningkatan klaster-klaster kemiskinan baru, terutama bagi perempuan dan anak yang tidak terberdayakan pasca perceraian. Dan juga bisa menimbulkan putus anak sekolah atau penyakit sosial yang lain. Itu disampaikan oleh Pak Bupati, kemudian Pak Bupati meminta tambah pasal di situ data perceraian dari Pengadilan Agama
Gresik akan dijadikan sebagai basis data untuk pengambilan kebijakan bagi dinas-dinas terkait untuk melakukan mitigasi dampak perceraian. Maka di situ dalam pasal 4 ayat 1 huruf F, di sana ada kewajiban dari Pemkab Gresik untuk memanfaatkan data-data perceraian dari Pengadilan Agama Gresik untuk dijadikan sebagai basis data intervensi kebijakan dinas terkait. Misalnya, kalau perempuan ini itu potensial lemah secara ekonomi atau menjadi korban perceraian kemudian dia menjadi klaster kemiskinan baru, maka dinas sosial harus memprioritaskan perempuan tersebut untuk mendapatkan intervensi perlindungan sosial. Dinas Tenaga Kerja akan memberikan pelatihan dan pemberdayaan agar kemudian dia bisa bekerja di perusahaan-perusahaan di Gresik. Kemudian Dinas Pendidikan kali itu anak bapaknya tidak membayar karena tidak jelas terkait dengan nafkah yang ada di dalam amar putusan, maka mendapatkan prioritas beasiswa pendidikan. Kalau itu Dinas Kesehatan di dalam putusan kok ada KDRT, maka akan dilakukan proses pemulihan kesehatan KDRT oleh Dinas Kesehatan. Demikian juga Dinas KBPP dan PA sebagai leading sektor akan mengorkestrai semua data tersebut itu, memonitor agar diimplementasikan dengan baik oleh semua dinas terkait dengan pendampingan dan pemberdayaan atas perempuan dan anak yang potensial menjadi korban perceraian. Yang menarik diri Pemkab Gresik adalah Bapeda terlibat. Mengapa? Bahkan di situ Bapeda dalam beberapa kali rapat yang saya ikuti itu diminta untuk memimpin rapat karena Pak Bupati ingin memastikan bahwa masing-masing dinas yang bergerak di bidang mitigasi perceraian ini harus dipastikan anggarannya sejak bulan Juli ini, Pak. Sudah langsung dilakukan perubahan bersama DPRD Gresik untuk kemudian agar bisa dilakukan mitigasi dampak perceraian berbasis kepada data perceraian dari Pengadilan Agama Gresik. Dan Kominfo yang awalnya itu kelupaan tidak kita ajak rapat, itu datang Pak ke kantor saya. Pak, saya kok nggak dilibatkan, padahal saya ini diminta Pak Bupati untuk mengintegrasikan data-data yang ada di dalam di masing-masing instansi yang memiliki inovasi itu untuk kemudian bisa terkoneksikan dengan Pengadilan Agama Gresik. Dan alhamdulillah kemarin sudah ada koordinasi intensif dan insya Allah dalam waktu tidak lama aplikasi integrasi data antara inovasi yang ada di PA Gresik dengan dinas-dinas terkait itu bisa terwujud dengan baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini yang terakhir terkait dengan perusahaan. Kecepatan sebelum. Nggak bisa. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita dengan Kadin, dengan Kadin Gresik, dengan sejumlah perusahaan, ada PT Smelting, ada PT Semen, ada Petrokemia, dan sejumlah perusahaan yang hadir pada saat itu di ruangan saya melakukan deklarasi terbatas terkait dengan komitmen perusahaan untuk melakukan pemenuhan hak perempuan dan anak berbasis pada data perceraian. Ada beberapa kendala yang harus kami sampaikan di sini, mumpung di sini ada Bappenas, bahwa di peraturan pemerintah tentang pengupahan, itu yang menjadi kendala dari perusahaan, itu ada pasal bahwa pemotongan gaji karyawan itu harus dimasukkan di dalam perjanjian kerja bersama antara perusahaan dengan serikat buruh. Nah, kemarin perusahaan-perusahaan yang hadir komitmennya sudah satu nafas dengan kita, itu butuh waktu untuk menyesuaikan perjanjian kinerja, tapi akan menggunakan klausula lain di dalam PP pengupahan tersebut, yaitu klausula terkait dengan pembinaan dan pengawasan terkait dengan etika, sehingga nanti ketika ada data perceraian disampaikan ke perusahaan tersebut, pembinaan dan penegakan etika melakukan pembinaan terhadap karyawan perusahaan yang tidak memenuhi selama perjanjian kerja bersama antara perusahaan dengan serikat buruh tersebut belum diperbarui untuk kemudian ada pemotongan bagi hak perempuan dan anak pasca perceraian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya kira itu Pak Wahyu yang bisa saya sampaikan, karena beliaulah yang memotivasi saya. Ketika saya masuk Gresik, beliau bilang harus bisa menerapkan pelindungan hak perempuan dan anak lebih baik daripada yang ada di PA Surabaya. Mudah-mudahan amanah beliau ke depan bisa kami terapkan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Jenal Fanani. Ini salah satu contoh lagi ya tentang kolaborasi kerjasama.